Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan teruskan lagi kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk ke pembahasan prinsip ke-12 pada halaman 177. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kedepannya kita pakai istilah syar'inya. Al-ulu, al-ulu, al-ulu terus, tidak kita keenakan menerjemahkan tinggi, 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 tidak. Nanti kita akan menggunakan kata al-ulu. Dan itu lebih sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Walaupun memang secara bahasa ulu artinya adalah tinggi. Dan sifat ulu ini menjadi sifat yang selalu diprioritaskan untuk dibahas oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Entah dia ditaruh di pembahasan paling depan sebelum sifat-sifat yang lainnya, entah hanya dia yang dibahas, sementara sifat-sifat yang lain tidak dibahas. Anda ulangi sekali lagi, sifat ulu ini menjadi sifat yang selalu dikedepankan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk dibahas. Dikedepankan bisa dalam artian dia ditaruh di nomor 1, baru kemudian membahas sifat-sifat yang lainnya, atau hanya dia saja yang dibahas, sifat-sifat yang lainnya tidak dibahas. Apa alasan dibalik semua itu? Kata Syekh Hisham At-Tahiri hafizahullah ta'ala, karena dengan sifat ulu ini kita akan bisa mengukur diri kita sendiri atau orang lain juga, bagaimana kita menyikapi sifat Allah yang lain. Dengan sifat ulu ini, kita nanti bisa mengukur diri kita, juga orang lain, bagaimana menyikapi sifat-sifat Allah yang lain. Maknanya apa? Siapa saja yang menetapkan sifat ulu bagi Allah, maka dia pasti akan menetapkan sifat-sifat yang lainnya. Tapi bagi siapa atau barang siapa yang menafikan sifat ulu, pasti dia terhadap sifat-sifat yang lain akan lebih menafikan. Jadi diprioritaskan untuk dibahas adalah karena dengan sifat ulu ini kita bisa tahu, bisa mengukur bagaimana sikap kita terhadap sifat-sifat Allah yang lain. Barang siapa yang menetapkan sifat ulu, maka terhadap sifat-sifat yang lain dia pasti akan menetapkan. Tapi barang siapa yang menafikan sifat ulu, maka dia terhadap sifat-sifat yang lain pasti lebih menafikan. Kenapa begitu? Karena sifat ulu adalah sifat yang ditetapkan oleh banyak sekali dalil-dalil.
setidaknya 5 dalil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang menetapkan adanya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik ulu pada zatnya, baik ulu pada sifatnya. Jadi zat Allah sendiri ulu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sendiri juga ulu. Dalil yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah fitrah manusia, fitrah naluri manusia, di mana fitrah yang lurus akan selalu mengarahkan dia atau pemiliknya untuk menengadahkan tangannya ke arah atas ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga fitrah, yang keempat ijma' kaum muslimin, dan yang kelima akal sehat. Ya. Kita ambil satu saja dari Al-Qur'an, ini sudah banyak sekali, dan itu yang nanti beliau paparkan di paragraf selanjutnya. Belum lagi nanti dari As-Sunnah. Ditambah lagi dari fitrah, tambah ijma', tambah akal sehat. Maka kalau terhadap sebuah sifat yang sudah sebegini banyak dalilnya, kok dia menafikan, bagaimana dengan sifat yang lain yang dalilnya nggak sebanyak sifat ulu? Pasti dia lebih menafikan lagi. Ya, pasti dia lebih menafikan lagi. Jadi sifat ulu itu ulu pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan ulu pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala tinggi, agung, mulia. Tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatannya sama sekali. Tidak sebagaimana sifat-sifat makhluknya, sebagus apapun sifat seorang hamba, pasti saja ada sisi kurangnya dalam sifat itu. Ya, pasti saja ada sisi kurangnya dalam sifat itu. Sifat al-ulu merupakan salah satu sifat zatiyah. Apa makna sifat zatiyah? Itu yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah selalu dan seterusnya akan ulu, tidak pernah tidak. Kalau makhluk kadang ulu, kadang tidak. Tergantung di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari semua kerajaan. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang yang ia kehendaki. Berikan kekuasaan pada seorang yang ia kehendaki. Allah juga bisa cabut kekuasaan itu dari orang yang Allah kehendaki. Jadi ketinggian makhluknya itu sifatnya tidak zatiyah, tidak selalu menempel dan tidak pernah tidak terpisah. Pasti ada kalanya terpisah dari makhluk tersebut, tidak sebagaimana Allah Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, beliau beri apa itu yang dalam kurung, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya diterima dengan penuh keimanan dan pembenaran oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya ulu saja yang diterima kemudian yang lain ditolak. Bukan hanya ulu saja yang ditetapkan kemudian yang lain dinafikan, tidak. Sebagaimana kita bisa menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harusnya bisa menetapkan sifat yad, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita juga bisa menetapkan sifat al-wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita juga bisa menetapkan sifat ad-dhahik, tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan oleh sama', itu Al-Quran dan As-Sunnah, akal dan fitrah.
Tambahannya berarti apa yang belum disebutkan di sini? Ijma', ya. Telah mutawatir dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran. Sangat banyak. Dan juga sunnah tentang penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Yang pertama dalil dari Al-Quran dan as-sunnah tentang sifat ulu. Yang pertama firman Allah Ta'ala dalam suratul Mulk ayat 16. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu? Atau apakah kamu merasa aman terhadap dia yang di langit? Bahwa dia tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba bumi itu berguncang. Mana yang menjadi syahid dari ayat ini yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu adalah firman-Nya man fis sama, dia yang di langit. Fi itu artinya apa? Di. Tidak berarti di langit maksudnya Allah di dalam langit, tidak berarti. Ya. Karena huruf fi juga yang lainnya dalam bahasa Arab itu saling menggantikan maknanya satu dengan yang lain. Maka fi di sini juga bisa bermakna ala, di atas. Apakah ini tahrif, mengubah-ubah makna firman Allah? Jawabannya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Thaha ayat 70 berfirman tentang ucapan Firaun, tentang ancaman Firaun kepada ahli sihirnya yang membelot dari Firaun kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Firaun? La usallibannakum fi juzu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pelepah kurma. Di pelepah kurma. Apakah ahli-ahli sihir itu disalib oleh Firaun di dalam pelepah kurma? Kan tidak. Di situ maksudnya ala, di atas pelepah kurma. Dan ini bukan tahrif. Ini berlaku dalam bahasa Arab. Qul siru fil ard. Jalanlah di muka bumi. Apakah berarti di itu maknanya di dalam? Tidak. Di muka bumi berarti di mana? Di atasnya bumi. Ya. Ini bukan tahrif sebagaimana yang dilakukan oleh ahli tahrif, mengubah-ubah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Maka fi di sini tidak harus, sekali lagi tidak harus bermakna di dalam. Walaupun terkadang fi atau seringnya fi bermakna di dalam. Fulan fil masjid. Si fulan di dalam masjid. Tapi tidak selalu. Contohnya itu tadi. Ancamannya Firaun kepada ahli sihirnya yang membelot. Aku akan salib kalian di pelepah kurma. Di situ maksudnya bukan di dalam pelepah kurma tentu. Tidak mungkin dan tidak pernah ada orang disalib di dalam pelepah kurma. Maksudnya adalah di atas pelepah kurma itu. Begitu juga firman Allah, Qul siru fil ardi. Katakanlah kepada mereka, berjalanlah di muka bumi. Apakah di muka bumi berarti di dalam bumi? Kan tidak. Maka ini merupakan dalil yang pertama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, yaitu kaunuhu fis sama. Allah ada di langit. Yang kedua dengan lafadz fauqiyah, fauq, di atas. Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka, orang-orang yang beriman, takut kepada Rabb mereka yang berkuasa di atas mereka. Min fauqihim. Fauq artinya di atas. Ini ayat yang kedua yang menerangkan bahwa Allah memiliki sifat ulu. Dan ulu adalah sesuatu yang identik dengan sesuatu yang di atas, ya. Atau di atas adalah sesuatu yang identik dengan ulu. Ayat yang ketiga, ini berarti kategorinya terangkatnya sesuatu kepada Allah. Terangkatnya sesuatu kepada Allah. Allah berfirman, barrafa'ahullahu ilaih.
akan tetapi Allah telah mengangkatnya, yaitu Nabi Isa, ke hadiratnya. Yang menjadi syahid di sini adalah kalimat rafa'ahullah. Allah mengangkatnya ilaihi, ke kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Namanya mengangkat itu berarti ke arah atas. Loh, katanya nggak boleh membagaimanakan. Jawabannya ini bukan membagaimanakan. Membagaimanakan itu berarti misalnya cara mengangkatnya adalah diangkat dari bawah kakinya. Ini membagaimanakan, ya. Kalau kita mengatakan namanya mengangkat itu pasti ke atas, itu adalah sebuah makna yang merupakan konsekuensi suatu kata. Namanya ngangkat kemana? Ke atas, ya. Nama yang ngangkat ya pasti ke atas, ya. Diangkat kemana? Ke lantai dasar. Loh, kok diangkat ke lantai dasar? Diangkat ya ke lantai 5, apa ke lantai 7. Naik, bukan malah turun. Barrafa'ahu Allahu ilaih, wa kana Allahu azizan hakimah. Yang ketiga, ini dengan lafaz ulu. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la artinya yang maha tinggi, berasal dari kata ulu juga. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Rabbmu yang maha, atau sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, naiknya sesuatu kepada Allah juga. Kalau tadi terangkatnya sesuatu, yang ketiga sekarang naiknya sesuatu kepada Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Ini yang menjadi syahid atau poin daripada ayat ini. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Berarti dengan lafaz su'ud, ilaihi yas'ad. Yas'ad itu artinya naik. Dan juga dari segi bahasa apapun yang namanya naik pasti ke atas. Ya, yang namanya naik pasti ke atas. Dan ini bukan takyif. Ini bukan membagaimanakan. Ya, kita tidak membagaimanakan sama sekali. Kita hanya menerangkan makna kata dalam bahasa kita sendiri. Bahwa yang namanya yas'ad atau Indonesianya naik itu mesti ke arah atas. Berikutnya dari sunnah. Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita, "Ainallah?" Qalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, "Di manakah Allah?" Wanita tersebut mengatakan, "Allah di atas langit." Nabi bertanya lagi, "Siapa aku?" Wanita itu menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada tuannya atau majikannya, "Merdekakanlah ia, karena sesungguhnya dia adalah wanita mukminah." Ya. Karena jawaban yang disampaikan oleh wanita itu dianggap benar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua pertanyaan. Nabi menguji keimanan wanita tersebut dan didapati benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, terdapat dua permasalahan yang terkandung di dalam hadis ini. Pertama, disyariatkan untuk bertanya kepada seorang muslim di mana Allah. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang menjadi sebuah dasar, ya. Apakah kita benar-benar seorang ahlu sunnah wal jamaah ataukah tidak? Seorang yang berpura-pura menjadi seorang ahlu sunnah, misalnya dia orang Syiah misalnya, ya. Kalau ditanya kamu Sunni atau kamu Syi'i,
dia mungkin masih akan berani untuk mengatakan saya seorang Sunni. Tapi kalau sudah sampai masuk ke pertanyaan seperti ini, umumnya orang sudah tidak akan mengada-ada jawabannya. Dia akan benar-benar menyampaikan apa yang selama ini menjadi keyakinannya. Kalau selama ini dia meyakini Allah ada di hati kita, ya dia akan jawab begitu. Kalau selama ini dia meyakini Allah ada di mana-mana, dia akan jawab begitu juga. Kalau selama ini dia meyakini Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, itulah yang akan menjadi jawabannya. Ya. Ya, jadi seperti ini bukan suatu hal yang asing, bukan suatu hal yang aneh, karena memang dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguji keimanan orang lain. Ya, walaupun kita tidak harus menguji keimanan orang lain, minimal buat diri sendiri. Benarkah kita seorang yang ahlu sunnah? Ketika kita ternyata belum meyakini bahwa Allah ada di atas sana. Ya, ketika kita ternyata belum meyakini bahwa Allah ada di langit sana. Kedua, jawaban bagi yang ditanya adalah di atas langit. Maka barang siapa yang memungkiri dua masalah di atas, berarti dia memungkiri Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jawaban ini oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dianggap benar. Datang orang kemudian yang mengatakan sebaliknya. Berlawanan, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengingkari benarnya jawaban ini secara tidak langsung mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menilai jawaban benar ini bukan kita, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, lagi-lagi dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj. Hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj adalah hadis yang mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama, antara lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Al-Qayyim dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya dan lain-lain. Dan semua meyakini benarnya kisah ini. Bahkan mereka yang tidak meyakini bahwa Allah di atas pun meyakini peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, bahkan sampai merayakannya, sampai memperingatinya. Ya, saking percayanya mereka terhadap benarnya peristiwa ini. Ya, tapi suatu hal yang kontradiktif, mereka meyakini Nabi diperjalankan ke atas, sementara mereka tidak meyakini Allah di atas. Ya, sementara mereka tidak meyakini Allah ada di atas. Dalam beberapa redaksi hadis menunjukkan kepada ketinggian Allah di atas arasy-Nya. Di antaranya ungkapan fahumiltu alaih fantalaqa bi Jibril hatta atas sama ad-dunya hatta atis sama ad-dunya fastaftah. Lalu aku dibawa naik ke atas buraq. Maka berangkatlah Jibril bersamaku hingga sampai ke langit yang terendah, langit dunia. Ia pun, yaitu Jibril maksudnya, memohon izin agar dibukakan pintu langit tersebut. Kemudian naiknya Nabi SAW hingga melewati langit ketujuh dan berakhir pada sisi Rabb-Nya. Lalu didekatkan oleh Rabb kepadanya dan difardukan salat atas Rasulullah SAW. Ini peristiwa yang jelas juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah secara langsung. Ya. Cahaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ijma' dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhan wa jisman. Ruh dan jasadnya juga. Kalau hanya ruhnya saja, itu belumlah menjadi sebuah peristiwa yang akan menghebohkan kaum Quraisy saat itu. Belum menjadi sebuah peristiwa yang diingkari dengan begitu hebat oleh orang-orang kafir
Quraisy saat itu. Mengapa orang kafir Quraisy itu begitu mengingkari Nabi Muhammad SAW dengan pengingkaran yang sangat hebat ketika beliau mengkhabarkan bahwa beliau dimi'rajkan? Ya karena adanya ya klaim bahwa beliau dimi'rajkan secara ruh dan jasadnya. Kalau secara ruh saja mungkin tidak akan seberapa diingkari. Ibarat kita dapat cerita dari teman, ya. Teman kita yang bermimpi dia jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah. Kita nggak akan heboh, nggak akan kaget. Kenapa? Karena itu hanya mimpi. Jasadnya ya dari tadi kita lihat tidur di sini di masjid, ya. Biasa aja, namanya juga mimpi, ya. Lain halnya kalau dia cerita ke kita, "Ana barusan ke Mekah lu." Ya. 5 menit yang lalu nih, ya. Wah, kita pasti akan reaktif. Kamu nih aneh-aneh aja, ya. Oh, dari tadi kamu di sini sama kita semua, ya. Nah, karena adanya klaim seperti itu, maka muncullah sikap penolakan, pengingkaran. Tapi kalau ya hanya roh saja, apalagi hanya peristiwa dalam alam mimpi saja, tidak mungkin akan diingkari oleh kafir Quraisy, tidak akan mungkin. Ya, dan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha tentang bahwa beliau tidak dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ruh dan jasad, kata para ulama, pernyataan yang keliru. Ya, terlebih peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi ya sebelum Aisyah radhiyallahu anha satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase pertama, yaitu ketika Nabi masih tinggal di Mekah, belum pindah ke Madinah, ya, belum pindah ke Madinah. Nah, hal semacam ini kan kadang terluputkan, ya, dari sebagian orang hingga dia terima-terima saja penjelasan seperti itu bahwa Nabi dimi'rajkan hanya rohnya saja. Padahal yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam itu rohnya dan jasadnya juga. Ini mirip-mirip sama kenapa kok tidak ada orang kafir Quraisy yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha di umur yang sangat belia, 9 tahun. Karena hal itu merupakan hal yang biasa di masa itu terjadi. Kalaulah hal itu menjadi hal yang tidak biasa, tidak normal, pasti itu akan menjadi apa? Bahan orang-orang kafir Quraisy untuk mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada satupun orang kafir Quraisy yang mengolok Nabi SAW dalam poin ini, ya. Karena itu hal yang sudah biasa terjadi di masa itu. Yang akan mengolok beliau adalah orang yang belum terbiasa mengalami fenomena semacam itu di masyarakatnya, hingga menjadikan poin ini sebagai bahan untuk merendahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka hal itu merupakan suatu hal yang tidak aneh. Kenapa? Karena sudah menjadi praktek di masyarakat setempat pada zaman itu. Sama seperti tadi, tidak adanya pengingkaran atau adanya pengingkaran afwan dari orang-orang kafir Quraisy menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dimi'rajkannya beliau sallallahu alaihi wasallam, baik rohnya, baik juga jasadnya, bukan hanya rohnya saja. Yang kedelapan, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Dzul Khuwaisirah, seorang yang memprotes keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagikan ghanimah kepada mu'allaf qulubuhum, orang-orang yang diharapkan keislamannya. Orang itu kemudian mengatakan, "I'dil ya Rasulullah." Adillah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang sangat-sangat tidak beradab kepada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Kalau saya tidak bisa bersikap adil, maka bagaimana dengan yang lain?" Ya. Pembagian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembagian yang adil, ya. Kemudian orang itu pun pergi berlalu. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Apakah kalian tidak mempercayaiku?
sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit. Ya. Wa ana amin. Amin artinya orang yang dipercaya. Man fis sama, zat yang ada di langit. Siapa yang di langit? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abil Izz mengatakan, ketinggian Allah di samping ditetapkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ditetapkan pula melalui akal dan fitrah manusia. Adapun tetapnya sifat ulu bagi Allah melalui akal, berarti ini dalil yang ketiga, dalil akli, ya, secara logika, dapat ditunjukkan dari sifat kesempurnaannya. Dapat ditunjukkan dari sifat kesempurnaannya. Sifat-sifatnya Allah itu sempurna semuanya. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Dan kesempurnaan serta ketinggian sifat itu menunjukkan sempurna dan tingginya yang disifati. Konsekuensinya begitu. Ya, konsekuensinya seperti itu. Maka ketika sifat-sifat ini yang ada pada Allah ini tidak sempurna, berarti menunjukkan juga ketidaksempurnaan yang disifati. Tapi nyatanya realita yang kita dapati kan nggak begitu. Yang kita dapati semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga itu semuanya sempurna. Semuanya tinggi. Makanya tadi kita sebutkan di awal bahwa ulunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada zatnya juga pada sifatnya. Tinggi dan sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini otomatis menunjukkan tinggi dan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kesempurnaan sebuah sifat menunjukkan sempurnanya yang disifati. Enggak mungkin enggak, ya. Kalau kita ingin menunjukkan ke kawan kita bahwa pensil ini bagus, pensil ini sempurna, di antara yang akan kita lakukan adalah kita akan menyebutkan sifat-sifatnya, keistimewaannya. Misalnya apa? Goresannya jelas. Ya. Halus. Kemudian kayunya juga tidak mudah lapuk misalnya. Itu kan sifat-sifat sempurna yang kita sebutkan satu persatu. Semua itu kita sebutkan demi menjelaskan kesempurnaan siapa? Yang disifati. Ini dalil secara akli. Sebaliknya ketika kita ingin menjelaskan kepada kawan kita bahwa ini pensil yang jelek, ya, kita akan menyebutkan sifat-sifat minusnya. Apa? Nggak begitu terang, nggak begitu apa? Kereng apa bahasa Indonesianya? Nggak begitu jelas, ya, goresannya. Gampang patah, ya. Dan seterusnya. Semua sifat-sifat minus ini, negatif ini kita sebutkan untuk menjelaskan negatifnya, minusnya yang disifati. Ya, itu yang dimaksud oleh beliau dari akal bahwasannya tetapnya sifat ulu bagi Allah melalui akal dapat ditunjukkan atau dapat dilihat begitu dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tetapnya sifat ulu bagi Allah secara fitrah, maka perhatikanlah setiap orang yang berdoa kepada Allah, pastilah hatinya mengarah ke atas dan kedua tangannya menengadah ke arah atas. Dan bahkan barangkali pandangannya tertuju ke arah yang tinggi. Perkara ini terjadi pada siapa saja, yang besar maupun yang kecil, orang yang berilmu maupun orang yang bodoh. Sampai-sampai di dalam sujud pun seseorang mendapati kecenderungan hatinya ke arah atas itu. Tidak seorang pun dapat memungkiri hal ini dengan mengatakan bahwa hatinya itu berpaling ke arah kiri, kanan atau ke bawah, tidak ada. Kita walaupun sujud, wajah kita letakkan di bawah, ya, arah badan kita arahkan ke arah Ka'bah, hati kita tetap mengarah ke arah atas. Di atas langit sana ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian hati kita ke sana kemari atau hati kita malah ke bawah, hati kita ke depan, tidak, hati kita pasti ke arah atas. Ini merupakan fitrah yang tidak bisa dipungkiri bahwa naluri dasar seorang hamba
itu pasti memahami bahwa zat yang menciptakannya ada di atas, ya. Seawam-awamnya orang-orang yang belum terkontaminasi syubhat-syubhat orang-orang yang mengingkari sifat ini pasti udah tahu bahwa Allah ada di atas, ya. Makanya dalam muhadharahnya sekitar bulan Februari kalau nggak salah, Syekh Hizam mengatakan, "Lau kanat al-awam turiku ala ma kanu alaihi kanu ala lakanu ala nahji salaf." Seandainya orang awam itu dibiarkan tanpa terpapar syubhat, pasti mereka berada di atas akidah salafiyah. Salah satunya meyakini Allah ada di atas. Ya. Kapan jawaban mereka mulai berubah-ubah? Allah ada di hatiku, Allah ada di mana-mana, Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri. Kapan jawabannya mulai berubah? Ketika sudah mulai terpapar syubhat. Tapi kalau masih awam, dia pasti menjawab Allah itu ada di atas. Itu adalah dalil fitrah yang menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Tentang Allah yang maha tinggi, Allah berada di atas langit dibuktikan dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ijma', nah ini juga disebutkan akhirnya oleh beliau. Ijma' salafus salih, serta dapat dibuktikan dengan akal dan fitrah manusia. Jadi 5 ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', akal, dan yang kelimanya apa? Fitrah manusia. Ya. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, ya, atau istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di arsy, itu sama sekali tidak bertentangan dengan sifat Allah yang lain. Bahwa Allah mensifati dirinya dengan sifat ma'iyyah, membersamai hambanya. Di satu ayat Allah menjelaskan bahwa ia di atas, bahwa dia di arsy. Di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa dia membersamai kita. Itu 2 hal yang sama sekali tidak bertentangan, ya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mungkin di satu masa yang sama Allah bersama kita, Allah juga di atas. Atau Allah di atas tapi di waktu yang sama Allah bersama kita. Itu bukan 2 hal yang kontradiksi sama sekali. Ya, bukan 2 hal yang kontradiksi sama sekali. Pertama, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan atau menyebutkan 2 sifat ini secara bersamaan di dalam kitabnya, bahkan di dalam 1 ayatnya. Sekali lagi, kenapa 2 sifat ini, istiwa atau di atas, itu tidak bertabrakan dengan sifat ma'iyah, membersamai? Alasan pertamanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kedua sifat ini secara berbarengan di dalam kitabnya, bahkan di dalam 1 ayat. Bahkan di dalam 1 ayat. Dan 2 hal yang disebutkan secara berbarengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tidak mungkin kontradiksi. Dalam surah Al-Hadid ayat keempat, ya, surah Al-Hadid ayat keempat, Allah menyebutkan 2 sifat ini di awal dan di pertengahan hampir akhir. Ya, sifat bahwa Allah membersamai kita, bahwa Allah juga beristiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian ia beristiwa di atas arsy. Ini awal ayat. Lanjutannya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi, apa saja yang keluar dari bumi, apa saja yang turun dari langit, apa saja yang naik ke atas langit, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Dalam Al-Hadid ayat 4 ini,
Allah menyebutkan dua sifat tersebut secara bersamaan. Di awal ayat Allah menyebutkan bahwa ia beristiwa, di akhir ayat Allah menyebutkan bahwa dia bersama kita dimanapun kita berada. Kemudian alasan yang kedua, kenapa dua sifat ini tidaklah bertabrakan sama sekali? Annal ma'iyah la tastalzimul mumasah. Karena yang namanya bersama, ini berarti turunan alasan yang pertama, yang namanya kebersamaan itu tidak harus bersentuhan, tidak selalu harus bersentuhan sama sekali. Ya. Yang namanya bersama itu tidak harus selalu bersentuhan. Kamu kesini datang sendiri atau sama siapa? Sama siapa itu kan enggak resminya. Resminya bahasanya gimana? Bersama siapa? Saya datang ke sini bersama teman-teman saya. Loh, mana teman-teman kamu? Lagi pada ke masjid. Ya. Apakah mereka namanya bersama itu terus nempel terus kemana-mana? Kan enggak. Ada yang mungkin masih di masjid, ada yang mungkin masih di toilet, ada yang sudah ke warung. Padahal mereka masih bersama. Ya, yang namanya bersama tidak harus bersentuhan dan bahkan tidak harus satu tempat. Ya, dan bahkan tidak harus satu tempat. Dan satu lagi, alasan yang ketiga kenapa dua sifat ini tidaklah bertentangan, annal istima'a bainahuma mumkinun fi haqqil makhluk. Karena berkumpulnya dua sifat tersebut, ya, itu sangatlah mungkin terjadi pada seorang hamba. Jika pada seorang hamba saja mungkin, maka pada Allah Subhanahu wa taala pasti lebih mungkin lagi. Bukanlah hal yang mustahil, ya, bukanlah hal yang mustahil. Ini harus kita pahami, karena kalau kita tidak paham, kemudian kita nggak mau bertanya, jatuhnya malah kita nanti nyalahin ayat. Ya, jatuhnya kita malah nyalahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering terjadi pada orang-orang yang tidak mau bertanya. Ya, ketika mendapati hal yang tampak kontradiksi bagi dia padahal tidak. Dengan gegabahnya dia tergesa-gesa menyimpulkan bahwa ayat ini bertabrakan dengan ayat yang itu, ya. Sikap seorang mukmin tidak begitu. Sikap seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indina." Ya. Adapun orang-orang yang ilmunya dalam itu akan mengatakan semua ayat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dari Allah, ayat ini dari Allah, dan dua-duanya benar. Tidak mungkin salah. Saya saja yang belum paham, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.